Saya Bisa permasalahannya di apa sih, Pak? Permasalahannya Oke, apa sih? Pripun? Ini permasalahannya permasalahannya mau apa, Bu? diangkat apa, Bu? Oke, Seperti skenario ini jenengan ya. yang dihadapi jenengan. Gimana? Yang dihadapi jenengan berarti coachnya ya. Saya Oh, pakai coaching dengan coach. iya. Bu Pristi Oke, coachnya ya. oke, siap. Namun Bu, kita mulai nggih. Nanti poin-poinnya aja kayak yang tadi Bu Pristi. Cepat tok Nggih, tadi. Nggih. nggih. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum Bu Pristi. Waalaikumsalam Pak Gani. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Gani. Pak Gani pripun kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Jadi Bu, ini Nggih, jadi seperti ini Bu Pristi nggih. Jadi kan panjenengan kan hari ini akan melakukan coaching nggih. betul Pak. Nggih. Ya. Tapi sebelum jenengan melakukan coaching, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada panjenengan. Oke. Yang Baik Pak yang Gani. pertama, oke, ini terkait dengan eh, apakah dalam kegiatan coaching itu jenengan memiliki semacam rubrik penilaian Bu untuk hari ini. Kira-kira apa saja yang ingin dinilai seperti itu? Ah, ya, yang ingin apa meminta bantuan Pak Gani nanti untuk poin-poin yang ingin saya kembangkan dan bisa dinilai oleh Pak Gani yaitu nanti tentang alur percakapannya seperti itu ya Pak. Nanti sudah sesuai apa belum dengan alur Tirta dan juga kompetensi saya sebagai coach nanti apakah sudah bagus atau belum nanti jadi setelah ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan ke depannya seperti itu, Pak. Oh, nggih, Bu. Berarti yang saya garis bawahi kan ini ada beberapa kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan, ya, Bu, nggih, untuk kegiatan coaching pada hari ini, nggih. Iya, benar, Pak. Iya. Ya, kira-kira kompetensi apa saja, Bu, yang ingin panjenengan kembangkan pada Iya, coaching kali ini? baik Pak Gani untuk kompetensinya yaitu yang pertama kompetensi presence atau kehadiran penuh dan juga kompetensi yang kedua yaitu kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan yang terakhir adalah keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu Bapak. Oh, gitu, nggih, Bu. Berarti ada tiga kompetensi yang akan dikembangkan, nggih, oleh Bu Kristi, nggih. Yeah. Yaitu ada kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, dari tiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin jenengan kembangkan secara spesifik Bu? Yang secara spesifik kalau menurut saya nih Pak untuk kemampuan mendengarkan aktif karena dari kompetensi inti ini nanti juga akan berpengaruh dengan kedua kompetensi yang lain. Kalau saya sudah mampu untuk mendengarkan aktif nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari ungkapan-ungkapan koci seperti itu Pak. Dan nanti untuk yang present atau kehadiran penuh itu juga berawal dari kemampuan saya untuk mendengarkan aktif itu Pak. Jadi yang lebih spesifik adalah kemampuan mendengarkan aktif itu Pak Dani. Oh, nggih, Bu. Berarti kan pada kesempatan kali ini hampir semua kompetensi kan ingin jenengan kembangkan ya Bu nggih. Jadi luar Oh, biasa Pak Dani. sekali ini dari Bu Pristi. Kemudian Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu, ini kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang diinginkan oleh Bu Pristi dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Ya, yang indikator ketercapaian nanti yang saya inginkan dari kegiatan coaching ini nanti coach saya bisa menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi dengan percakapan-percakapan yang sesuai dengan alur tita yang akan saya lakukan nanti bersama coach seperti itu Pak Gani. Oke Bu, jadi Bu Pristi ini menginginkan bahwa coaching bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah secara mandiri ya Bu ya, seperti itu, G. Ya, iya, Pak Gani.
Ya Bu, berarti cukup sekian dulu nggih Bu Pristi untuk pra observasi kita kali ini. Silakan Bu Pristi bisa melakukan coaching dengan coach sebagai sebaik-baiknya. Dan setelah pelaksanaan observasi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu di sesi pasca observasi. Mengatakan nggih Bu Baik, Pristi nggih. ya, Pak Gani, terima kasih. Nggih. Kalau begitu Bu, cekap semanten, monggo panjenengan bisa melanjutkan kegiatan coaching bersama coach panjenengan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam, Bu Pristi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tiwi? Alhamdulillah, baik sekali Bu Pristi. Bu Pristi bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Tiwi. Untuk kegiatan kali ini Bu Tiwi ingin menyampaikan sesuatu nggih atau sharing atau berdiskusi dengan saya. Benar seperti itu nggih Bu Tiwi? Ya Bu, jadi saya minta waktunya Bu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu Pristi. Boleh Bu Tiwi silahkan. Jadi apa ini yang mau disampaikan oleh Bu Tiwi hari ini? Jadi berkaitan dengan permasalahan pembelajaran gitu, saya rasa itu saya juga agak bingung juga bagaimana menyampaikannya karena eh, rekan-rekan saya itu kan sebagian besar senior gitu, sudah lebih senior dari saya, tetapi pelaksanaan pembelajaran di kelasnya itu masih seperti zaman-zaman dulu gitu Bu. Jadi masih banyak sekali model ceramah, dia hanya mencatat, merangkum gitu Bu, kemudian mengerjakan tugas. Jadi tidak ada yang apa namanya seperti sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu sama sekali belum muncul begitu Bu. Walaupun saya juga masih belajar Ibu, tapi paling tidak kan kadang murid disuruh nonton video, kadang disuruh pembelajaran di luar gitu. Tapi yang saya lihat di rekan-rekan saya yang lain itu belum seperti itu Bu. Jadi saya juga yang saya nih kasihan juga dengan murid-murid yang kelas-kelas lain itu bagaimana nanti untuk perkembangannya begitu Bu. Oke, Bu Tiwi, baik. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, ya Bu, ini permasalahan Bu Tiwi ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah Bu Tiwi yang kegiatan pembelajarannya belum bervariasi seperti itu, ya Bu Tiwi, nggih? Iya betul sekali Bu. Oke, baiklah. Kira-kira dari kegiatan kita hari ini, apa ini tujuannya yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini, Bu? Ya, jadi yang ingin saya dapatkan itu solusi untuk bagaimana cara saya bisa menyampaikan, kemudian cara saya untuk mengaktifkan gitu. Jadi rekan-rekan yang senior itu juga mau belajar menggunakan media-media yang lebih bervariasi lagi begitu, Bu. Oke, berarti dari sini harapan Bu Tiwi nanti ada terjadi perubahan di sekolah Bu Tiwi seperti itu ya, Bu Tiwi Ya, ya. betul, Bu. Betul Oke, sekali. terus kira-kira perubahan seperti apa ini yang Bu Tiwi ingin lihat dari rekan-rekan Bu Tiwi ini? Perubahannya paling tidak ada apa diferensiasi dalam pembelajaran paling tidak ada 1-2 kali seminggu gitu menggunakan video atau kemudian melaksanakan pembelajaran di luar ruangan gitu, Bu. Jadi tidak hanya menulis, mencatat, kemudian latihan soal itu. Oke, berarti dari yang Bu Tiwi sampaikan tadi, kegiatan yang bervariasi itu merupakan kondisi ideal yang Ibu Tiwi harapkan seperti itu, ya? Iya betul, Bu. Ya, terus kalau dari observasi atau rangkaian pengamatan yang Ibu Tiwi lakukan itu di sekolah Bu Tiwi berada di level berapa ini untuk mencapai kondisi ideal seperti itu Bu Tiwi? Kalau untuk diferensiasi media, ya Bu, mungkin masih di tahap em, angka 5, Bu. Oke, terus kalau apa di level berapa nih? Dari level 5 mau ditingkatkan ke level berapa ini Bu Tiwi? Mungkin karena ini masih tahapnya awal, Ibu, dan juga banyak sekali rekan-rekan saya yang senior sekali, Ibu. Jadi mungkin sampai level 7 saja saya rasa sudah cukup bagus, Bu. Oh, seperti
Itu jadi dari level 5 ke level 7 ya, Bu Tiwi Iya, ya. Bu. Terus untuk meningkatkan atau terjadi bisa dilakukan perubahan ini untuk menciptakan perubahan tersebut, kira-kira usaha apa nih yang mau dilakukan oleh Bu Tiwi ini? Iya, Bu. Jadi saya juga masih bingung sebenarnya ya, Bu, bagaimana cara untuk menyampaikannya karena saya kan juga tidak enak kalau tiba-tiba terus saya eh, kepada yang senior saya menyuruh-nyuruh atau bagaimana ya, Bu. Jadi ya sementara ini paling hanya memberikan contoh saja di kelas saya untuk saya lakukan diferensiasi media. Kemudian juga saya juga menawarkan Bu ke rekan-rekan yang lain, misalnya apa mau pembelajaran pakai video, nanti saya bantu pasangkan dan sebagainya. Paling baru sampai tahap itu saja Bu, karena saya juga tidak tahu nanti harus melakukan bagaimana kan saya juga tidak bisa memaksa Bu. Oh ya, baik Bu Tiwi. Berarti masih di tahap memberikan contoh ataupun berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Tiwi di kelas Bu Tiwi sendiri seperti itu, nggih. Karena mengingat rekan guru Bu Tiwi itu di sekolah Bu Tiwi itu juga guru-guru senior gitu. Ada rasa tidak enak, rikuh, seperti itu, Bu Iya Tiwi. betul Bu, sangat tidak enak sekali Bu. Terus kalau selain itu, mungkin ada strategi lain Bu Tiwi yang bisa dilakukan. Strateginya mungkin bisa apa ya Bu? Mungkin dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah mungkin Bu supaya guru-guru yang senior juga diberikan pelatihan, juga diberikan edukasi gitu Bu. Jadi mereka tahu betapa pentingnya untuk kita menggunakan berbagai media yang lain gitu, yang lebih bervariasi. Karena itu yang bermanfaat juga untuk perkembangan murid Bu. Baik, Bu Tiwi, luar biasa sekali. Meskipun ada rasa tidak enak karena faktor tadi ya, tapi Bu Tiwi tetap semangat untuk melakukan perubahan di sekolah Bu Tiwi. Terus kira-kira dari rencana tadi yaitu dengan berpraktik baik atau berbagi praktik baik ataupun memberikan contoh kepada rekan-rekan di sekolah Bu Tiwi, dan yang kedua tadi berkoordinasi kepada sekolah untuk melakukan pelatihan kira-kira nyaman bagi Bu Tiwi untuk segera dilakukan yang mana ini Bu Tiwi? Rencana yang mana ini? Kalau yang paling nyaman itu ya selama ini yang itu Bu, yang baru saya memberikan contoh, kemudian em, berbagi praktik baik ya Bu. Jadi saya tawarkan kalau misalnya mau menggunakan video bisa saya gunakan atau mau memakai alat peraga juga di sekolah kan juga ada gitu. Baru sampai tahap itu saja. Tapi mungkin kedepannya juga bisa dengan itu mengundang saat KKG ya Bu untuk mengundang apa instruktur yang bisa mengajarkan bagaimana caranya menggunakan media yang lebih bervariasi supaya menimbulkan motivasi Bu dari diri rekan-rekan supaya menggunakan apa ada perbaikan dalam pembelajarannya begitu Bu. Bagus sekali Bu Tiwi. Rencana Bu Tiwi tadi kira-kira eh, sudah direncanakan ya. Tadi Bu Tiwi merencanakan 2 kegiatan tersebut, dan nanti kira-kira Bu Tiwi kapan ini akan melakukan usaha tersebut supaya nanti bisa terlihat terjadi perubahan-perubahan di sekolah Bu Tiwi, terutama pada rekan-rekan guru Bu Tiwi. Untuk mengundang instruktur itu mungkin pada saat ini ya Bu, saat rapat sekolah atau saat KKG mungkin Bu levelnya mungkin bisa bisa dimaksimalkan juga saat KKG. Kebetulan saya sekretaris di gugus Bu, jadi bisa juga memberikan saran kepada kepala sekolah untuk mengundang motivator lah, maksudnya yang lebih senior lagi yang bisa menimbulkan motivasi kepada rekan-rekan. Kemudian yang paling itu untuk apa namanya praktik baik pada rekan-rekan itu saya akan mulai segera mungkin Bu. Kalau bisa mulai besok akan saya tawarkan kepada kelas-kelas lain kalau ada yang ingin menggunakan media apa gitu. Saya akan membantu Bu supaya pembelajarannya juga lebih maksimal lagi Bu. Baik, yang segera ingin dilaksanakan tadi menawarkan ya berupa Iya kegiatan-kegiatan Bu. yang menggunakan video seperti itu. Kira-kira nanti dalam pelaksanaannya ini Bu Tiwi membutuhkan bantuan siapa untuk mensupport kegiatan atau usaha ini Bu?
Mungkin kalau bantuan ke rekan yang pertama tentu kepala sekolah ya Bu, kalau kepala sekolah mengizinkan, kemudian rekan yang juga bisa IT Bu. Jadi ketika saya sedang mengajar ada juga rekan yang ikut membantu juga yang apa yang juga. Halo? Halo, Ya, Bu Tiwi. gantian aku hilang. Sinyal niki. Oke, Iya, berarti Bu Tiwi menyampaikan nanti akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu untuk usaha Bu Tiwi ini untuk iya Bu. uh, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tadi nggih dan mau Iya, dilaksanakan nah dalam waktu dekat ini nggih. iya Bu. Seperti itu nggih. Oke. Terus maaf sebentar Bu. Rencana Bu Tiwi ini sangat bagus sekali nggih. Nanti bisa apa diharapkan nanti bisa terjadi perubahan di sekolah Bu Tiwi. Terus uh, kira-kira dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan Bu Tiwi dari kegiatan coaching kali ini Bu? Jadi yang sudah saya dapatkan, saya sangat senang sekali Bu karena bisa sharing, kemudian berbagi permasalahan Ibu, kemudian saya jadi bisa menemukan solusinya bagaimana supaya permasalahan ini bisa segera teratasi begitu Bu. Oke, baiklah Bu Tiwi. Alhamdulillah Bu Tiwi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Tiwi hadapi. Semoga kedepannya terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di sekolah Bu Tiwi, nggih, membawa perubahan yang lebih baik. Karena Bu Tiwi sudah menemukan solusi dan sudah oke. Sebentar lagi, sebentar ada satu lagi nih Bu. Komitmennya Bu Tiwi agar kegiatan ini bisa tercapai seperti apa Bu? Maaf. Iya, jadi komitmennya tentu saja ini Bu harus konsisten Bu. Jadi saya dalam berbagi praktik baik, kemudian dalam memberikan contoh juga harus konsisten. Kemudian dalam mengundang narasumber gitu juga harus paling tidak 1 bulan sekali atau paling lama lah 2 bulan sekali harus secara konsisten. Soalnya kalau tidak konsisten hanya hangat-hangat di awal saja nanti juga lama-lama akan hilang lagi begitu Bu. Jadi saya rasa yang pertama ya konsisten itu Bu. Oke, baik. Bagus sekali diperlukan konsisten apa yang diharapkan oleh Bu Tiwi. Oke, Ya, terus karena ini yang diharapkan dari percakapan coaching kali ini oleh Bu Tiwi sudah Ibu dapatkan tadi seperti yang Ibu Tiwi sampaikan, Bu Tiwi sudah mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana solusinya. Semoga nanti ke depannya akan berjalan dengan baik ya Bu ya. amin Bu. Oke, Terima kasih kiranya banyak ya Bu Pristi. Oke, sama-sama Bu Tiwi. Kiranya cukup sekian dulu ya Bu ya percakapan kita hari ini. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Pristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gani. Alhamdulillah, Panjenengan sudah melaksanakan coaching dengan Bu Praptiwi tadi, ya Bu. Oke, Pak Gani. Nggih. Eh, Alhamdulillah, Bu, pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Pristi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan tadi saat dengan melakukan kegiatan coaching. Jadi, menurut Bu Pristi ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Praptiwi tadi? Iya, Pak Gani, terima kasih. Kalau menurut saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, ya meskipun tadi ada beberapa kendala karena kemampuan saya yang belum maksimal ya Pak ya. Ini tujuan utama saya
untuk meminta Pak Gani untuk menjadi supervisor bagi saya saat melakukan coaching. Nantinya saya akan bisa memperbaiki dari coaching kali ini. Jadi alur cerita tadi yang sudah saya laksanakan, saya sudah menanyakan tujuan dari Bu Tiwi melakukan coaching bersama saya untuk diskusi bersama saya, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Tiwi sendiri, dan juga saya sudah berusaha untuk mengidentifikasi menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bersumber dari proses mendengarkan aktif. Jadi saya tanyakan kembali ke Bu Tiwi apa yang dihadapi, apa solusi yang sebaiknya Bu Tiwi itu lakukan, ide-ide apa yang atau usaha apa yang perlu dilakukan oleh Bu Tiwi, dan tadi sudah alhamdulillah sudah tergali, dan saya juga tadi dari kegiatan identifikasi tadi sudah ditemukan atau ditentukan rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Bu Tiwi, dan tadi tanggung jawabnya seperti apa, akan dilaksanakan kapan, sudah ditentukan sendiri oleh Bu Tiwi, dan juga tadi komitmen Bu Tiwi tadi sudah disampaikan kepada saya bahwa intinya adalah komitmen dari Bu Tiwi itu apa Pak? Tadi konsisten ya, jadi konsisten untuk melakukan usaha untuk kegiatan perbaikan usaha atau melakukan perubahan-perubahan di sekolah Bu Tiwi seperti itu. Alhamdulillah tadi solusinya sudah ditemukan atau dikembangkan sendiri ide-idenya oleh Bu Tiwi seperti itu nih Pak nih. Alhamdulillah. Terus untuk berkaitan dengan kompetensi saya tadi, mungkin karena sinyal juga nih Pak, ini pengaruh karena daring, jadi kemampuan mendengar aktif saya itu kurang karena terputus-putus tadi, sempat terputus di tengah pelaksanaan coaching. Jadi saya perlu mengulang lagi bagaimana Bu Tiwi seperti itu. Itu mungkin kendala-kendala yang dihadapi karena proses daring seperti itu Pak Gani. Ya, Ibu Pristi matur suwun sangat. Jadi pada intinya berarti kan untuk coach sendiri yang di sini adalah Bu Pratiwi, saya lihat tadi sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi bersama dengan Bu Pristi tadi sudah berdiskusi panjang dan lebar dalam kegiatan coaching. Oke, baik Bu Pristi, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan observasi yang saya lakukan tadi. Dengan mungkin tadi sudah panjang lebar untuk menyampaikan pada saya, namun di sini saya sedikit ingin menyampaikan terkait observasi yang saya lihat. Yang pertama ini memang panjenengan selaku coach ini sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya lihat jenengan sudah mulai menanyakan tujuan, sudah identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Pratiwi, lainnya sampai dengan tanggung jawab yaitu adalah menanyakan komitmen dari Bu Pratiwi. Ini sungguh luar biasa, sudah sesuai dengan alurnya. Kemudian yang terkait dengan tadi keterampilan mendengarkan aktif, karena ada permasalahan-permasalahan, karena kita daring, mungkin ada terkait dengan sinyal dan lain-lain, sehingga itu juga bisa menjadi penghambat. Ya, semoga saja di kemudian hari kita sudah ada antisipasi bagaimana caranya saat daring kita harus punya solusi ketika ada permasalahan yang terkait dengan koneksi, gitu, seperti itu. Kemudian Bu Pristi, ini berarti kita sepakat ya, tadi jenengan sudah menyampaikan berbagai macam rencana aksi dan kegiatan yang ingin jenengan capai di kegiatan coaching. Berarti ini saya mau bertanya untuk selanjutnya, kapan jenengan kira-kira ingin melakukan istilahnya rencana tidak lanjut untuk coaching yang dengan Bu Pratiwi itu, kira-kira kapan? Ya, ini secepatnya Pak, karena kemampuan atau kompetensi inti dari seorang coach itu harus dilatih ya Pak. Ini nanti saya akan berusaha berlatih lagi dengan rekan-rekan CGP yang lain supaya keterampilan ataupun kompetensi inti sebagai seorang coach ini nanti bisa berkembang dengan baik bagi diri saya Pak Gani, dan saya bisa melakukan kegiatan coaching selanjutnya ini bisa lebih baik lagi seperti itu Pak Gani.
Itu luar biasa sekali ini jenengan tadi sudah menyampaikan rencana tindak lanjut, kemudian terkait dengan rencana apa namanya aksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Pratiwi selaku coach panjenengan dan jenengan juga ikut mendampingi seperti itu. Oke, baiklah Bu Pristi, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, mari kita cukupkan kegiatan pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Apabila saya ada salah mohon dimaafkan ya Bu. Oke. Sama-sama Pak Gani. Terima Ya, kasih banyak Pak Gani. ya, saya izin untuk live dulu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ya.